Ini tempat menginap 2 hari teman-teman. Di belakangnya itu masuk sebelah ini itu ada ruko-ruko gitu, ada yang jual makanan. Masuk ya. Lobbynya Horizon cukup luas ya, sekalian mau makan dia. Ada hiasan buat foto-foto. Itu dummy book gitu ya, bukan buku beneran. Juga tempat duduk sofa-sofa. Terus pohon Natal. Di belakangnya ini ada ruko buat jualan-jualan itu. Lumayan lah kalau males makan di luar, ke belakang aja, ke belakangnya hotel ada ruko-ruko, sebelahnya Bank BTN. Ya udah, ada orang jual soto, sop kikil, pempek, ya lumayan lah. Halo teman-teman, selamat malam. Ini hari kedua saya di Kendari ya, hari terakhir ya, besok saya pulang ya. Hari ini cukup padat kegiatannya, jadi tadi itu saya pergi ke Konawe. Jadi kegiatannya di Konawe gitu, ketemu dengan alumni peserta pelatihan gitu ya. Nah, lebih enak cerita kalau sambil minum sambil pegang bantal. Kayaknya muka-muka nggak panas ini. Nah gitu kan, terus ya udah, kegiatan sih berlangsung lancar ya, habis puji Tuhan berlangsung lancar. Jaraknya dari sini ke Konawe kira-kira 2 jam gitulah, dengan perjalanan yang ya tipikal Sulawesi lah ya gitu ya, sama lah kayak tipikal Kalimantan kayak gitu. Belum ada yang indah-indah gitu ya. Saya lihat sih Makassar itu kan udah tertata sekali ya, tapi kalau Kendari itu sebetulnya mempunyai potensi yang kurang lebih sama, karena dia punya teluk gitu di depan teluk. Jadi harusnya tuh bisa dicakepin lah biar itu bisa jadi ruang terbuka untuk bisa hangout kayak di Losari gitu. Karena saya lihat tipikalnya hampir sama lah. Semoga lebih bagus aja sih. Terus habis itu habis pulang kan. Pulang terus saya tuh jalan ke Tugu MTQ atau Tugu Persatuan dia bilang di sini tuh. Ya kayak ruang terbuka gitu cukup luas ya. Cuma sayangnya kurang terawat. Jadi kayak rumputnya kurang dipotong dengan bagus kayak gitu. Terus ada sarana-sarana misalnya kayak apa ya? Kayak tempat yang buat main skateboard itu kayak udah rusak. Tapi di situ itu kurang bersih gitu juga ya. Terus tapi di situ tetap dipakai oleh masyarakat di Kendari ini untuk ini teman-teman ajang berkumpul. Ada tadi yang senam-senam, terus ada yang olahraga, lari, macam-macam lah. Terus ada penjual-penjual juga sih ya. Gitu sih, mungkin perlu ditertibkan lah. Jadi sebetulnya udah bagus, udah cakep, cuman kurang di apa ya, kurang dirawat gitu aja sih. Ini udah bagus lah. Sebagai meeting point itu cocok gitu ya. Dari jauh juga kelihatan tuh tukunya mentereng banget gitu ya. Cuma ketika saya masuk ternyata ya itu harus banyak dibersihin. Dia lebih besar daripada alun-alun Kota Malang sebetulnya. Alun-alun Kota Malang tuh kan kayak meriah, bagus gitu ya. Karena emang ada kotornya juga sih karena kan terlalu banyak ya, terlalu banyak pengunjungnya, tapi masih lebih bersih gitu loh. Kayak gitulah. Mungkin ditambah tempat mainan anak-anak atau apa gitu biar meriah. Udah habis itu saya tuh pengen bakso kan, pengen bakso jalan lah. Jalan itu cuma ngikutin Google Map teman-teman. Jadi di mana bakso terdekat tuh saya tuh pakai Google Map gitu. Terus makan bakso, terus saya itu balik ke hotel itu ternyata saya nyasar hampir nyasar.
Kalau udah maghrib itu sore kan udah nggak konsen lah maksudnya. Jadi akhirnya nyasar gitu, nyasar habis itu pakai Google Map akhirnya tanya orang juga, akhirnya udah bisa balik lah ya. Dan ternyata teman-teman saya baru tahu ya, di sebelah hotel saya, di sebelah hotel Horizon itu dia tuh kayak kompleks ruko gitu ya. Nah di kompleks ruko itu banyak orang, nggak banyak sih, ada tiga tempat jualan makanan yang lumayan representatif, lumayan bersih gitu. Bukan kayak PKL gitu lah. Saya tadi makan bakso juga sih. Baksonya agak jauh di daerah Tugu sana, di Tugu Persatuan sana. Agak jauh dikit. Baksonya gimana ya? Kayak kebanyakan micin gitu loh. Kurang seger. Ya lumayan lah daripada kepingin banget ya udah beli aja. Ternyata teman-teman di sebelah itu ya, di sebelah ruko itu ada orang jual empek-empek, sop itil, soto ayam, apalagi gitu. Tapi saya mau jajan lagi males. Sebetulnya tadi itu dapat nasi kotak juga sih, cuman saya kurang cocok ya. Karena nasinya agak keras, terus ayamnya agak keras gitu, tapi saya makan telurnya tadi. Terus sayurnya tuh agak kebanyakan micin dan garam gitu lah. Ya udahlah tapi nggak apa-apa. Tetap saya makan walaupun nggak habis. Gitu teman-teman. Terus saya tadi tuh sempat ngadem-ngadem sebentar di lobi. Terus masuk kamar, berendam. Jadi kan kamar mandinya tuh ada bathtubnya tuh ya. Kalau pagi-pagi kan nggak mungkin berendam karena keburu-buru kan mau aktivitas. Terus udah malam ini ya, udah capek-capek tuh berendam pakai air hangat. Aduh, enak banget. Jadi baru selesai berendam di WA sama temen. Ternyata temen batch kedua itu datang, saya nggak koordinasi juga sih. Ternyata mereka tuh hotelnya tuh sama dengan kami di sini ya, satu tempat. Dan itu satu lantai, dan ternyata di depanku. Gitu. Gitu. Tapi tadi udah ketemu sih, ngobrol-ngobrol hai-hai gitu. Dia makan, saya masuk. Dengan daster seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi kalau Kendari itunya apa ya? Nikmatin apa yang ada aja lah. Kita nggak usah berekspektasi yang gimana-gimana, nggak habis. Ya dan apa yang ada kita nikmati. Jalan-jalan kemana ya yang bisa gitu. Nggak, jangan menuntut yang begini. Ya, terima aja, nikmati. Terus hari ini tadi tuh saya kan sama temen saya, orang provinsi kan dibilangnya, Mbak, habis ini pergi kemana? Balik hotel tak? Ya udahlah, udah selesai kok kegiatannya, mau kemana lagi ya kemana gitu. Soalnya sungkan sih mau minta antar kemana-mana, dia sendiri juga capek kan ya. Dia sendiri juga sungkan. Mau ke pantai, mau ke ini asik. Udahlah, sungkan. Dan saya akhirnya dibawa ke, Mbak mau beli oleh-oleh tak? Ya deh boleh deh gitu, beli oleh-oleh. Sebenarnya mau beli oleh-oleh itu ya boleh enggak gitu ya. Pergilah kita ke toko oleh-oleh namanya Mubarak gitu ya. Tadi saya sempat bikin video cuma sedikit lah. Soalnya saya kalau di tempat umum itu menjaga kenyamanan orang. Kadang orang kan nggak nyaman gitu untuk diambil video. Saya ambil cuma sedikit aja. Terus saya tuh beli dua ya. Pertama ini ya, coklat mete. Karena di Kendari ini kan ikonnya mente gitu. Terus sama ini. Nah, ini mente goreng. Mente goreng manis asin yang ini. Ini 45.000 teman-teman. Kecil ya, gede 70. Ya, udah divakum. Yang ini 20.000 teman-teman. Nah, coklat mente ini ya teman-teman itu banyak sekali variannya dan hampir sama. Terus saya tuh kan bingung ya. Terus waktu saya ngeliat gini ada penjaga tokonya tiba-tiba senyum ke saya ya, saya senyumin juga. Terus akhirnya saya bilang, ini milihnya yang gimana? Saya bingung soalnya kok banyak sekali pilihan gitu, Mak. Ada yang harga 20, 36, 10.000, 15, 2, banyak lah pokoknya macam-macam. Tau nggak apa yang terjadi ya dia? Sama aja Bu itu Bu, rasanya sama aja. Kak, sama aja tuh Kak, harganya sama aja tuh rasanya juga. Oh gitu, saya kan udah ambil yang ini. Ya udah, tau nggak apa yang terjadi teman-teman? Sama dia dibukain satu, terus saya dikasih. Ini Kak, coba aja dulu. Saya dikasih coklat teman-teman. Ya ampun, ya udah saya makan ya. Enak-enak saya bilang gitu. Cuman memang rasanya tuh cenderungnya itu cuma coklat sama mint ya, nggak ada milknya gitu. Ya udahlah. Ini harganya 20.000.
isinya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 12 biji lah. Jadi satunya mungkin 2000 lah harganya. Ya udahlah. Iya, isinya cuma coklat, kacang mete sama minyak nabati. Udah cuma gitu aja, dark coklat ini. Ini cenderung lebih pahit. Tadi ada yang nggak dark coklat sih, cuman saya nggak tahu lah kenapa tiba-tiba pilih yang ini pahit. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Udah dark coklat sama apa tadi tuh? Tahu wis. Udah gitu. Itu teman-teman sekilas perjalanan saya 3 hari 2 malam di Kendari. Pelajarannya apa untuk hari ini? Dalam setiap perjalanan kita mesti menikmati ya. Apapun yang terjadi itu kita nikmati. Kalau untuk kerja, kalau misalnya kita pikir yang penting itu satu ya, kerjaan selesai gitu. Yang lain-lain itu nomor sekian lah ya. Yang lain-lain itu jalan-jalan, makanan, uang saku, apa-apa. Uang saku atau uang harian itu pasti akan dapat gitu ya. Walaupun antar satu tempat dengan tempat lain itu akan berbeda, tapi kita terima aja. Bagusnya ya pasti itu cukup yang pertama, karena yang bikin peraturan pasti sudah survei atau apalah ya, pasti segitu cukup gitu ya. Satu, pasti segitu cukup. Yang kedua, kita nikmati saja, fokus pada pekerjaan kita selesai ya udah, berarti kita sudah happy dengan hal itu. Terus untuk yang lainnya tuh tambahan aja. Jadi jangan kita itu bandingin, kok zona begini sini begini, jangan, itu tidak. Tapi kalau kita tuh didengar oleh warga lokal ya, itu akan tersinggung. Bentar ya. Oke teman-teman, gitu ya cerita saya hari ini. Besok pengennya sih ke pasar, nggak tahu bisa apa enggak. Harus bangun pagi, sampai pasar, jalan sebentar terus balik lagi. Penasaran memang, pengen lihat. Karena salah satu keindahan sebuah wilayah dan kenangannya tuh paling enak di pasar tradisional. Sebenarnya cuma 1,7 kilo sih dari sini. Kalau naik Grab cuma 10.000. Tapi nggak tahu gimana. Pengen sih, cuman harus bangun pagi dan sebagainya gitu deh pokoknya. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Saya mau berbaring. Maka sampai jumpa besok, kita cerita-cerita lagi ya. Ceritanya besok tentang perjalanan saya pulang dari Kendari, ntar di Makassar transit. Oh ya, Makassar terminalnya itu baru ya, bandaranya itu baru, dari looknya dalamnya tuh baru gitu ya. Kita tahu kan yang kemarin tuh ceritanya. Terus ya dari Makassar ke Surabaya, ntar dari Surabaya saya pulang naik bis teman-teman. Ntar dari Juanda naik ojek dulu ke Bungurasi, ntar dari Bungurasi ke Malang naik bus atas, ntar dari Malang naik angkot. Saya nggak mau naik travel karena pusing ya, dia muter-muternya terlalu lama. Naik kereta api juga nggak bisa karena jamnya nggak tepat. Ya udah gitu aja. Besok sambung lagi. Terima kasih, dadah. Mau keramas, tapi nggak berani. Tau kan kenapa nggak berani? Takut rambutnya luntur, kena handuk, kacau deh ntar. Oke, selamat malam teman-teman. Udah nih closing ya sudah ya.